Dalam sebuah pernyataan pada 29 April 2025, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut korupsi di tubuh BUMN tidak mungkin dihilangkan. Namun ia mengaku tengah berupaya menekan angka korupsi lewat penguatan sistem dan sinergi berbagai pihak. BUMN memang telah lama dituding menjadi sarang korupsi. Catatan Indonesia Corruption Watch dari 2016 hingga 2023 saja, setidaknya terdapat 212 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN. Baru-baru ini, KPK terancam tak lagi berwenang untuk menangkap para petinggi BUMN setelah berlakunya revisi Undang-Undang BUMN. Lantas, benarkah begitu? Dan apa saja kasus-kasus besar di tubuh BUMN? Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 11 Ayat 1, KPK berwenang menyelidik, menyidik dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Masalahnya, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN sejak Februari 2025 yang lalu memunculkan kekhawatiran banyak pihak KPK tak lagi bisa mengusut direksi dan komisaris BUMN lantaran pasal 9G dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pimpinan BUMN bukanlah penyelenggara negara. Selain itu, jika sebelumnya kerugian yang dialami BUMN dianggap sebagai kerugian negara, lewat revisi yang baru, kerugian yang dialami BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara. Banyak yang menilai undang-undang BUMN ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pengamat BUMN, Toto Pranoto menilai, munculnya ketentuan baru ini lantaran petinggi BUMN selama ini merasa dibatasi regulasi yang ketat dalam pengambilan keputusan. Toto mengungkap kerap kali para petinggi BUMN merasa waspada akan permasalahan hukum dari keputusan yang dibuat. Beberapa pakar hukum, peneliti dan akademisi menilai lepasnya status penyelenggara negara bagi para bos BUMN bisa melemahkan dan mempersempit tugas KPK untuk menindak korupsi petinggi BUMN. Menanggapi polemik ini, Erick Thohir menegaskan bahwa perubahan status tersebut tidak berarti memberikan kekebalan hukum. Ia menyampaikan bahwa siapapun yang terlibat korupsi tetap harus menjalani proses hukum. Nggak ada hubungannya lah kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara. Ya korupsi nggak ada hubungannya ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masukkan, Pak? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dapat dijerat hukum jika melakukan tindak pidana. KPK sendiri tetap merujuk dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di undang-undang tersebut, pejabat tinggi BUMN dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Karenanya, KPK menegaskan mereka tetap memiliki kewenangan menindak kasus korupsi di BUMN. Terlepas dari polemik Undang-Undang BUMN ini, kasus-kasus korupsi besar memang kerap terjadi di perusahaan pelat merah. Erick Thohir sendiri mengaku bahwa korupsi di BUMN tidak mungkin dihilangkan. Ya, yang tadi didukung penuh oleh KPK dan kami sejak awal Kementerian BUMN juga program bersih-bersih itu kita dorong ya. Dan sehingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi. Ya, kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Bukan karena kita tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Nah, disinilah kenapa kita memerlukan tadi sinergisitas supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret. Data Indonesia Corruption Watch dari 2016 hingga 2023 mencatat 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN. Secara latar belakang, ada 349 pejabat BUMN yang pernah ditetapkan sebagai tersangka. 84 tersangka merupakan direktur, 124 tersangka merupakan pimpinan menengah, dan 129 tersangka merupakan pegawai atau karyawan. Pada 2023, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan gas alam cair yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun. Karena kasus ini, Karen diganjar hukuman 13 tahun penjara. Awal tahun 2025, Kejagung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang merugikan negara mencapai 193,7 triliun. Dalam konspirasi jahat ini, Kejagung menetapkan 7 tersangka, termasuk 4 jajaran direksi subholding Pertamina, seperti Rifa Sihaan, Sari Dinar Saifuddin, Yoko Firnandi, dan Agus Purwono. Di sektor tambang, PT Timah terlilit kasus korupsi tata niaga komoditas timah periode 2015-2022. Praktek lancung pertambangan dan penjualan timah ilegal, suap, manipulasi keuangan, dan kerusakan lingkungan yang menurut perhitungan BPKP merugikan negara mencapai 300 triliun ini menjerat setidaknya 23 tersangka.
termasuk pejabat kementerian, kepala-kepala dinas, direksi perusahaan, dan mantan direktur utama PT Timah itu sendiri. Kasus korupsi di BUMN yang mengelola dana investasi dan dana pensiun juga termasuk yang terbesar di Indonesia. Pada 2021, Kejagung membongkar penyimpangan pengolahan investasi dan keuangan PT Asabri antara tahun 2012 hingga 2019 yang merugikan negara mencapai 22,78 triliun. Akibat kasus ini, 4 petinggi Asabri, yaitu Adam Rahmat Damiri dan Sony Wijaya, selaku mantan direktur utama divonis 18 dan 15 tahun penjara. Sementara 2 mantan direktur keuangan Asabri, Bakhtiar Effendi dan Haris Setianto, divonis 15 tahun penjara. Korupsi pengelolaan dana investasi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Manipulasi keuangan yang dilakukan perusahaan investasi milik negara selama 2008 hingga 2019 ini menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Dalam kasus ini, para terdakwa divonis penjara seumur hidup. Salah 2 diantaranya adalah mantan direktur utama Jiwasraya, Hendri Seman Rahim, dan mantan direktur keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo. Pada 2023, Kejagung kembali menetapkan 6 tersangka kasus korupsi dana pensiun di anak usaha PT Pelindo dengan kerugian negara sebesar 148 miliar. 6 orang menjadi tersangka, termasuk Direktur Utama Dapen Pelindo, Edi Winoto yang kini telah divonis 10 tahun penjara. PT Taspen, perusahaan negara yang mengelola dana pensiun para abdi negara, juga terseret dalam dugaan skandal investasi fiktif senilai 1 triliun. KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Kosasih, dan Direktur Utama PT IMM, Ekawan Heri Primarianto, sebagai tersangka. Mantan Direktur Utama PT Jasindo, Budi Cahyono, divonis 7 tahun penjara dalam kasus premi fiktif pada 2019. Sementara mantan Direktur Operasi Retail PT Jasindo, Sahatta Lumban Tobing, divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus kegiatan fiktif yang merugikan negara sebesar 38,2 miliar. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang, dan 5 petinggi perusahaan dicokok Kejagung dalam kasus korupsi pembangunan pabrik BFC tahun 2011 yang merugikan negara mencapai 6,9 triliun. Ia kemudian divonis 5 tahun penjara pada 2023. Di sektor infrastruktur dan konstruksi, petinggi perusahaan BUMN juga kerap melakukan perbuatan korup. Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, menjadi tersangka dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 hingga 2020 dengan kerugian negara sebesar 2,5 triliun. 3 pimpinan Waskita Karya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan LRT Sumatera Selatan. Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Joko Jiwono, divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tol MBZ. Mantan Kepala Divisi 6 PT Adikarya, Dono Purwoko, divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa. Mantan Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo, divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif yang mengakibatkan kerugian hingga 46 miliar. BUMN yang bergerak di sektor transportasi dan perhubungan juga tak luput dari korupsi. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, divonis 4 tahun penjara dalam kasus pengadaan 3 koi kontraktor kren pada 2021 yang telah merugikan negara sekitar 28,7 miliar. Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dalam kasus korupsi kontrak kerjasama fiktif. KPK pernah menetapkan Direktur Utama PT PAL, Muhammad Firman Syarifin, dan 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi penjualan kapal perang ke Filipina pada 2017. KPK juga menetapkan mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, dan jajaran direksi lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Pada 2019, KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Agus Salam, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan sistem keamanan bagasi di 6 bandara. Ia kemudian divonis 2,5 tahun penjara. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan pesawat yang merugikan negara mencapai 9,37 triliun. Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima fee sebesar 2,2 miliar terkait jual beli pupuk dengan sejumlah rekanan bisnis PT Berdikari. 2025, sebanyak 6 terdakwa termasuk jajaran pejabat tinggi PT Antam dituntut 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010-2022. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta baru-baru ini sedang mengusut kasus sejumlah proyek fiktif di PT Telkom Indonesia dengan nilai total sebesar 431 miliar. 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk jajaran tinggi BUMN tersebut.
Kasus-kasus yang telah disebutkan tentu bukan seluruhnya, tapi menjadi bukti betapa perusahaan-perusahaan BUMN memang telah lama menjadi bancakan para pimpinannya untuk memperkaya diri sendiri. Maka, tidak heran jika revisi UU BUMN yang baru membuat banyak pihak khawatir aparat penegak hukum tak lagi leluasa menjadi kasus-kasus korupsi di tubuh BUMN.